Innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Ini termasuk daripada min mu'jizatin nabi, min mu'jizatin nabi, termasuk bagian daripada mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad, yaitu tentang berita hal-hal yang akan datang, tentang ikhbarun an ghaibin, tentang kejadian-kejadian yang akan datang setelahnya. Jadi sesuatu yang gaib itu satu peristiwa yang terjadi jauh sebelum kita, maka ia adalah gaib bagi kita. Tentang cerita-cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, tentang banjir bah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, cerita-cerita tentang zaman-zaman terdahulu kaum Ad, kaum Samud, itu adalah sesuatu yang gaib bagi kita, diceritakan di dalam Al-Quran, maka ini termasuk bagian daripada hal-hal yang gaib, cerita-cerita terdahulu, ya, cerita-cerita terdahulu yang tidak sezaman dengan kita, itu hal yang gaib. Yang kedua, sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang atau peristiwa yang akan datang. Masa itu kan masa lampau, saat ini akan datang. Yang tidak gaib bagi kita adalah sekarang. Adapun yang dahulu, masa lampau atau yang akan datang, maka sesuatu yang gaib bagi kita. Dan ini Nabi menceritakan tentang peristiwa yang akan datang, berarti peristiwa gaib atau berita gaib. Maka ketika Nabi mampu menceritakan hal-hal yang gaib, baik yang tentang akhirat yang akan datang atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelahnya, maka itu termasuk bagian daripada min mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innan nasa, sesungguhnya manusia. Siapa manusia ini? Manusia ini yang dimaksud adalah manusia pilihan daripada para sahabat, tabi'in, para ulama yang pantas diikuti karena keilmuannya, karena adab akhlaknya. Jadi innan nas, sesungguhnya manusia. Manusia siapa? Para ulama, manusia-manusia baik, manusia-manusia panutan. Lakum, untuk kalian manusia-manusia sempurna ini, sempurna dengan akhlak, ilmu, adabnya, tabaun, kelak kamu akan memiliki pengikut-pengikut. Kelak kamu akan memiliki para santri-santri. Tabaun itu santri, pengikut, orang yang tabi'un, pengikut, ya. Wa inna rijalan, dan sesungguhnya rijal, laki-laki ataupun perempuan, ya. Rijal ini santri, para pencari ilmu, para penuntut ilmu, ya'tunakum min aqtaril ard, dan sesungguhnya mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, ya'tunakum, akan datang kepada kalian. Kalian siapa? An-nas. Siapa an-nas? Panutan, orang-orang terpuji, orang-orang yang orang-orang yang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Manusia akan datang kepada kalian min aqtaril ard, dari berbagai daerah yang ada di bumi ini. Datang, ya. Untuk apa? Yatafaqqahuna fiddin, untuk belajar, untuk nyantri, untuk ngaji.
fiddin, di dalam masalah agama. Kenapa mereka datang kepada kalian? Li'annakum akhadtum af'ali wa aqwali. Li'annakum akhadtum af'ali wa aqwali. Karena kalian mampu mengambil daripada perilaku dan ucapanku, mengikuti sunnah, mempraktekkan apa yang menjadi ucapan dan gerak-gerik baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kalian menjadi panutan. Dan banyak orang datang dari berbagai daerah yatafaqqahuna fid din. Untuk apa? Untuk belajar agama kepada kalian. Fa idza ataukum, maka ketika mereka, siapa mereka? Rijal. Siapa rijal? Para santri. Ketika para santri ini datang kepada kalian, wahai orang alim, wahai orang-orang yang saleh, wahai mereka yang tampak dengan adab dan akhlaknya, fa idza ataukum, ketika para santri rijal itu datang dari berbagai daerah kepada kalian untuk belajar ilmu agama, fastausu bihim khaira, maka sambutlah mereka dengan baik, berilah mereka wasiat, ajari mereka tentang ilmu-ilmu agama. Jadi hadis ini tentang apa? Tentang memuliakan santri, ikramu talibil ilm. Ya, ikramu talibil ilm. Kata baginda Nabi besar Muhammad, wahai orang alim, wahai kalian yang pantas untuk menjadi panutan, kelak kalian akan banyak pengikutnya. Wa inna rijalan ya'tunakum, banyak di antara orang laki-laki, manusia ataupun perempuan yang akan datang dari berbagai daerah kepada kalian. Untuk apa? Yatafaqqahuna fid din, untuk belajar kepada kalian, untuk nyantri kepada kalian. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, kalau mereka sudah datang, layani mereka, ajari mereka, sambut mereka dengan baik, muliakan mereka. Jadi santri ini atau para pencari ilmu ini adalah wasiyatun Nabi, wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad. Untuk siapa? Untuk para ulama, para guru, para asatiz. Jadi santri itu wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad untuk dimuliakan, dilayani, disambut dengan baik, dengan diberikan wasiat yang baik. Fastausu bihim khairan, maka berilah mereka kalau sudah datang. Kalau mereka sudah datang, kalau di pondok pesantren, kapan datangnya para santri? Di bulan Syawal. Sebentar lagi akan liburan, lalu kemudian puasa. Setelah puasa, bulan Syawal, para santri akan datang, mereka berbondong-bondong masuk ke berbagai pondok pesantren. Ini yang dimaksud dengan apa? Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard. Untuk apa mereka? Yatafaqqahuna fid din, berbondong-bondong di bulan Syawal masuk ke pesantren-pesantren. Untuk apa? Yatafaqqahuna fid din, untuk belajar ilmu agama. Fa idza ataukum, kalau mereka sudah datang, sudah ada di pesantren-pesantren, fastausu bihim khaira, maka sambut mereka dengan baik, layani mereka, berikan mereka wasiat. Maka adanya aturan-aturan tata tertib di pesantren itu pada hakikatnya untuk kebaikan para santri. Kegiatan-kegiatan yang diatur dengan baik itu pada hakikatnya untuk memuliakan para santri, agar santri mampu dan bisa belajar dengan baik, sehingga tumbuh dengan apa? Dengan ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastausu bihim khaira. Ini yang pertama, ikramu talibil ilm. Dari hadis ini bagaimana
para asatidz, para ulama, para guru yang memiliki pengikut, murid, santri, mereka mengemban amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tabligh, amanatut tabligh, amanah untuk menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, istiqamah di dalam mengajar. Aji tugas guru, amanatut tabligh. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah at-tawadhu li talibil ilm. At-tawadhu li talibil ilm, rendah hati kepada para santri. Jangan takabur. Guru nggak boleh takabur, mentang-mentang alim, pinter, guru napa sombong, ya ada santren, ya ada murid, tak boleh. At-tawadhu li talibil ilm. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadilatur rihlah, keutamaan rihlah. Rihlah itu pergi untuk apa? Pergi ke pesantren untuk nyantri, untuk belajar ilmu agama. Itu memiliki keutamaan yang besar. Jadi fadilatur rihlah, rihlah li talibil ilm, lalu kemudian at-tawadhu li talibil ilm. Guru enggak boleh sombong di hadapan para santri dan murid-muridnya. Lalu kemudian para guru itu memiliki amanah yang besar, yaitu amanatut tabligh, untuk istiqamah menyampaikan ilmu kepada mereka. Lalu kemudian yang keempat, ikramu talibil ilm, memuliakan, menyambut dengan baik, melayani para pencari ilmu yang datang min aqtaril ard, dari berbagai daerah yang ada di muka bumi. Maka sejatinya para santri itu adalah wasiyatu Rasulillah, wasiatnya Rasulullah. Kalau kalian punya santri mau sengan, misal ngaji situng 2, aju wasiat kencing Nabi, latinin, balain, maka andi situng 2 amanah, amanatut tabligh, wasiatur Rasul. Polana santrena murid tening telo biki misal pahidan badanakin aja tak oleh. Fa idza ataukum, kalau ada murid yang datang kepada kalian untuk belajar ilmu agama, fastausu bihim khairan, berilah wasiat dengan baik, sambut mereka dengan baik, muliakan mereka. Fastausu bihim khaira. Wallahu a'lam.